Assalamualaikum. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama mengucapkan sholawat kepada baginda Rasulullah. Semoga dengan itu hati kita semakin tenang dan penuh berkah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Hari itu, suasana di ruang kerja Gubernur KDM di Jawa Barat terasa tegang. Ponselnya berdering, dan di ujung sana, suara seorang perwira polisi melaporkan adanya kerusuhan di kawasan bantaran Kali Tambun. Anggota Ormas GRIP, yang diketahui sering terlibat dalam kegiatan ilegal, mulai melawan keputusan gubernur untuk membongkar bangunan liar yang berpotensi menyebabkan bencana banjir. Pak Gubernur, kami butuh keputusan segera. Situasi di lapangan semakin tidak terkendali, ujar perwira itu dengan nada panik. Gubernur KDM menenangkan diri dan mengingatkan pada dirinya sendiri bahwa keselamatan warga adalah prioritas utama. Tolong bantu saya, segera kirimkan tim ke sana. Saya akan turun tangan langsung, jawabnya dengan tegas. KDM yang dikenal tegas dalam menjalankan kebijakan segera menghubungi kepala kepolisian setempat. Sementara di lapangan, bentrokan semakin memanas. Anggota Ormas GRIP yang merasa hak mereka terancam mulai berdemonstrasi, menuntut agar keputusan gubernur dibatalkan. Mereka berdiri kokoh di depan bangunan liar yang dibongkar, berteriak menentang setiap langkah pemerintah. Ini tanah kami tidak akan membiarkan siapapun merusaknya, teriak salah satu anggota GRIP sambil mengayunkan tangan ke udara. Suasana semakin ricuh, sementara petugas yang berada di lokasi mulai kewalahan. Gubernur KDM yang mendengar berita ini merasa tak bisa tinggal diam. Mereka tidak bisa lebih berkuasa dari hukum. Ayo kita ambil tindakan, kata KDM kepada kepala kepolisian setempat. Dengan tegas, KDM mengambil langkah berani. Kita harus turun tangan, dan kita harus melakukannya dengan cara yang benar. Tambahnya, matanya menyala penuh semangat. Tak lama setelahnya, tim polisi pun bergerak menuju lokasi. Di kawasan bantaran Kali Tambun, situasi semakin tidak terkendali. Anggota Ormas GRIP berkumpul di sekitar bangunan liar yang sudah dipasang garis pembatas. Mereka berteriak keras, memprotes keputusan gubernur yang mereka anggap merugikan mereka. Beberapa dari mereka bahkan mulai merusak properti sekitar dan menghadang petugas yang berusaha menertibkan area tersebut. Gubernur KDM yang sudah tiba di lokasi melihat bahwa ketegangan di lapangan semakin meningkat. Wajahnya serius, dan pandangannya tajam, menilai situasi dengan cermat. Ini bukan masalah yang bisa kita biarkan begitu saja, kata KDM kepada kepala polisi yang ikut serta dalam operasi tersebut. Kita harus menunjukkan bahwa hukum tetap berjalan, tanpa ada yang diistimewakan. Sementara itu, salah satu anggota GRIP yang terlihat lebih emosi daripada yang lainnya, menerobos kerumunan dan berlari menuju barikade polisi. Kalian pikir kalian bisa merusak kehidupan kami begitu saja? Teriaknya penuh amarah, menunjuk ke arah polisi dan Gubernur KDM. Gubernur KDM berdiri tegak dan dengan suara lantang berkata, ini adalah keputusan untuk kebaikan bersama. Kita harus menanggulangi banjir, dan itu tidak bisa ditunda. Kalian harus mematuhi aturan yang ada. Namun, anggota GRIP tersebut malah semakin beringas. Dia mencoba menantang petugas, mengancam akan melawan lebih keras jika bangunan mereka dibongkar. Di tengah kekacauan ini, seorang petugas dengan sigap melangkah maju dan menahannya. Kami hanya menjalankan perintah, dan kalian tidak bisa melawan hukum, kata petugas dengan tegas. Ia berhasil mengendalikan situasi tersebut, meski kerusuhan di sekitar semakin mengganas. Gubernur KDM yang melihat aksi itu tidak terkejut, namun ia tetap merasa prihatin. Aksi seperti ini hanya akan menambah masalah. Gumamnya, menyadari bahwa masalah ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan kekuatan fisik semata. Siapkan pasukan cadangan, ujar KDM kepada kepala polisi. Kita tidak bisa membiarkan ini berlarut-larut. Di tengah kericuhan tersebut, beberapa anggota GRIP mulai mundur, meski sebagian tetap melawan. Petugas polisi pun bersiap untuk melakukan tindakan tegas, sementara Gubernur KDM tetap berada di garis depan, menunjukkan kepemimpinannya.
Setelah bentrokan di lapangan, Gubernur KDM memutuskan untuk mengambil langkah lebih tegas. Di ruang rapat yang terletak di gedung pemerintahan, ia bersama kepala kepolisian dan beberapa pejabat penting lainnya mengadakan pertemuan darurat. Suasana tegang, karena keadaan di lapangan masih bergejolak. Ini bukan hanya tentang pembongkaran bangunan liar. Ini tentang menjaga keamanan dan keselamatan warga. Jika kita tidak bertindak tegas, bencana banjir yang sudah lama kita cegah bisa terjadi kapan saja, ujar Gubernur KDM, menatap serius pada setiap orang yang ada di ruang rapat. Kepala kepolisian, yang sebelumnya sudah melakukan berbagai persiapan, menjawab, "Kami siap, Pak Gubernur. Namun, kami butuh dukungan penuh dari pemerintah daerah untuk mengamankan semua titik yang terlibat dalam perlawanan ini." Gubernur KDM menatap mereka satu persatu, memastikan mereka memahami beratnya tanggung jawab ini. Kita harus menjaga ketertiban. Jangan sampai ada korban lagi. Ini adalah keputusan yang penting untuk masa depan daerah kita. Mari kita lakukan ini dengan hati-hati, tapi juga dengan tegas. Kemudian, KDM memanggil tim operasional yang dipimpin oleh Kepala Polisi. Kirimkan pasukan untuk mengamankan semua akses menuju bantaran Kali Tambun. Jangan beri ruang bagi mereka untuk melawan lebih lanjut. Dengan persiapan yang matang, tim mulai bergerak ke lapangan. Gubernur KDM mengikuti perkembangan situasi melalui telepon dan laporan langsung dari petugas di lapangan. Di sisi lain, anggota Ormas GRIP yang dipimpin oleh salah satu tokoh utamanya terus berusaha menghalangi langkah pemerintah. Kita tidak akan berhenti di sini. Mereka pikir dengan kebijakan ini mereka bisa menguasai kita. Seru pemimpin Ormas itu dengan penuh amarah, berdiri di tengah kerumunan. Namun, meskipun emosi semakin memuncak, KDM tetap tenang. Kita sudah mempersiapkan ini dengan baik. Hukum harus ditegakkan, apapun yang terjadi, gumamnya sambil menyaksikan laporan situasi. Saat pasukan polisi tiba di lokasi, suasana semakin memanas. Para anggota Ormas GRIP yang masih bertahan mulai berteriak keras, menantang petugas dengan berbagai kata-kata kasar. Beberapa dari mereka bahkan mulai melemparkan batu dan benda-benda lainnya ke arah petugas. "Jangan mundur. Pertahankan hak kami," teriak salah seorang anggota Ormas yang memimpin massa dengan penuh emosi. Kepala polisi yang memimpin pasukan merespons dengan cepat. "Pasukan, siapkan perisai dan tabung gas air mata. Kita harus bertindak cepat sebelum keadaan semakin buruk," teriaknya memberi perintah, memastikan bahwa timnya siap mengatasi kerusuhan. Namun, di tengah kekacauan itu, Gubernur KDM akhirnya turun langsung ke lapangan. Menggunakan mobil dinas, ia menuju lokasi dengan pengawalan ketat. Ketika tiba, ia segera turun dan menghadapi situasi yang sudah tidak terkendali. "Cukup. Semua harus berhenti sekarang juga," suara Gubernur KDM menggema dengan tegas. Ia berjalan menuju pusat kerumunan dan berdiri di hadapan anggota Ormas GRIP yang sedang marah. Wajahnya tidak tampak gentar, justru semakin menunjukkan keberanian. Anggota Ormas yang memimpin kerusuhan itu, dengan napas berat, menatap Gubernur KDM dan berkata, "Anda merusak kehidupan kami. Ini adalah tanah kami. Kami tidak akan membiarkan keputusan ini berlaku begitu saja." KDM menatapnya dengan mata yang penuh tekad. "Tanah ini adalah milik kita bersama, dan kita harus menjaga masa depan anak cucu kita. Banjir yang datang jika kita tidak bertindak akan merusak semuanya. Saya tidak akan mundur." Saat itulah suasana menjadi semakin tegang. Polisi mulai menggerakkan barisan mereka untuk mengamankan area. Di sisi lain, Ormas GRIP yang merasa terpojok mulai merasakan adanya tekanan. Beberapa dari mereka mulai mundur, namun yang lain masih melawan dengan keras. Melihat bahwa situasi semakin memanas, Gubernur KDM kembali memberikan perintah tegas. "Bongkar semua bangunan liar yang ada di bantaran kali, dan pastikan semua pihak patuh pada hukum yang berlaku," tegasnya, sambil menatap polisi yang sudah siap bertindak. Keputusan ini akhirnya diambil. Dalam beberapa jam, bangunan-bangunan liar mulai dibongkar satu persatu.
Gubernur KDM dan timnya memastikan bahwa tidak ada kerusakan lebih lanjut yang terjadi selama proses tersebut. Meskipun demikian, kerusuhan itu belum sepenuhnya reda, dan ketegangan di antara petugas dan anggota ormas masih terlihat jelas. Setelah beberapa jam kerusuhan, Gubernur KDM merasa bahwa langkah-langkah tegas yang telah diambil masih belum cukup untuk meredakan situasi. Sebagian besar anggota ormas GRIP sudah mundur, namun masih ada beberapa yang bertahan di lokasi dan berusaha menghasut para pengikutnya untuk terus melawan. Di sisi lain, pemimpin ormas GRIP yang telah memimpin perlawanan sejak awal berdiri dengan marah, memandangi proses pembongkaran bangunan liar yang berlangsung. "Ini belum selesai. Kami akan terus berjuang," teriaknya, menggertak petugas yang berada di dekatnya. Gubernur KDM yang mengetahui bahwa situasi ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, memutuskan untuk mengambil langkah lebih tegas. "Kita harus menangkap pemimpin ormas itu. Dia adalah penghasut utama yang memicu kerusuhan ini," ujarnya dengan suara penuh tekad kepada kepala polisi. Dengan perintah tersebut, tim kepolisian segera bergerak untuk mengepung area tempat pemimpin ormas GRIP berada. Dengan langkah sigap dan penuh perhitungan, pasukan khusus yang dilengkapi dengan perlengkapan lengkap bergerak mendekat. Pemimpin ormas GRIP yang melihat polisi mendekat, tampak semakin gelisah. Ia berlari mencoba melarikan diri, namun langkahnya terhenti saat pasukan kepolisian menghadangnya. "Tidak kemana-mana," salah seorang polisi berteriak, mengarahkan senjata ke arah pemimpin ormas tersebut, memastikan ia tidak bisa melarikan diri. "Ini belum selesai. Kalian tidak akan menang," teriaknya dengan suara lantang, namun jelas terlihat ketakutan di wajahnya. Gubernur KDM, yang mendengar laporan tentang penangkapan tersebut, segera mendekat. "Kalian akan diadili sesuai hukum. Hentikan semua tindakan anarkis ini. Kami hanya menjalankan kewajiban kami untuk melindungi warga," ujarnya dengan tegas, menatap langsung ke arah pemimpin ormas yang kini dibekuk di hadapannya. Pemimpin ormas tersebut hanya terdiam. Dalam hatinya, ia mulai menyadari bahwa upayanya untuk menantang hukum dan kebijakan pemerintah tidak akan membuahkan hasil yang diinginkan. Namun, kemarahannya masih belum padam. Setelah penangkapan pemimpin ormas GRIP, keadaan di lapangan akhirnya mulai mereda. Polisi mengamankan beberapa anggota ormas lainnya yang terlibat dalam kerusuhan, sementara Gubernur KDM memastikan bahwa proses pembongkaran bangunan liar dapat berlangsung dengan lancar. Namun, ketegangan yang terjadi selama beberapa hari itu meninggalkan kesan mendalam di hati banyak orang. Pemimpin ormas GRIP yang kini berada di penjara, mulai merasakan dampak dari tindakannya. Di dalam sel yang gelap dan sempit, ia duduk termenung, mengenang kembali bagaimana ia dulu dengan penuh semangat menentang keputusan Gubernur KDM. Keputusan itu memang keras, tapi ia tahu, di dalam hatinya, bahwa itu adalah tindakan yang tepat demi mencegah bencana yang lebih besar. "Salahkah saya memperjuangkan hak kami?" gumamnya, membiarkan pikirannya berkelana. Saat itu, seorang petugas penjara datang membawakan makanan. Petugas itu melihat pria yang baru saja ditangkap itu dengan pandangan kasihan. "Saatnya Anda menghadapi proses hukum. Semua yang Anda lakukan akan dipertanggungjawabkan," ujar petugas itu tanpa banyak bicara. Beberapa hari setelah penangkapan, pemimpin ormas tersebut dibawa ke pengadilan. Gubernur KDM hadir sebagai saksi dalam proses persidangan yang penuh ketegangan. Para jurnalis memadati ruang sidang, dan banyak warga yang mengamati jalannya persidangan menunggu keputusan akhir. Pemimpin ormas GRIP, yang kini duduk di kursi terdakwa, menatap Gubernur KDM yang duduk di bangku saksi. Meskipun ia masih penuh dengan rasa marah, ia tahu bahwa saat ini ia tak bisa lagi menghindar dari kenyataan. Dalam persidangan itu, Gubernur KDM memberikan kesaksian dengan tegas, menjelaskan alasan di balik kebijakan pembongkaran bangunan liar yang bertujuan untuk mencegah banjir. "Keputusan saya bukan untuk menindas, tetapi untuk melindungi warga dan memastikan masa depan yang lebih aman bagi anak cucu kita. Tindakan yang diambil oleh ormas tersebut hanya memperburuk situasi," ujar KDM di hadapan hakim. Setelah beberapa sesi persidangan, akhirnya hakim menjatuhkan hukuman penjara kepada pemimpin ormas GRIP atas tindakannya yang menyebabkan kerusuhan dan menghalangi kebijakan yang sah.
Pemimpin ormas tersebut, yang kini merasa hancur, menunduk lesu di kursi terdakwa. Ketika ia kembali ke sel penjara, ia merenung dalam-dalam. Apa yang saya lakukan selama ini? Saya menentang kebijakan yang bertujuan untuk kebaikan bersama. Sekarang saya harus membayar harga mahal atas perbuatan saya, pikirnya. Sementara itu, Gubernur KDM menatap dengan tenang, merasakan bahwa keputusan yang sulit itu akhirnya membuahkan hasil. Tidak ada jalan pintas untuk perubahan. Terkadang, kita harus membuat keputusan yang tidak populer demi kebaikan bersama, gumamnya dalam hati, meski ia tahu bahwa proses ini belum berakhir. Beberapa bulan setelah pemimpin ormas GRIP dijatuhi hukuman, keadaan di wilayah Tambun mulai kembali normal. Pembongkaran bangunan liar yang dulu menjadi titik rawan banjir berjalan dengan lancar, dan masyarakat mulai merasakan manfaat dari kebijakan yang diterapkan oleh Gubernur KDM. Banjir yang selama ini menjadi ancaman nyata, mulai terkendali dengan baik. Namun, di dalam penjara, pemimpin ormas itu merasakan perubahan besar dalam dirinya. Penjara yang dulu ia anggap sebagai tempat yang penuh dengan kekerasan, perlahan menjadi tempat bagi dirinya untuk merenung. Setiap malam, ia mulai menatap bintang-bintang di langit, berpikir tentang kebijaksanaan yang tidak pernah ia pertimbangkan sebelumnya. Saya benar-benar salah, gumamnya di dalam hati, menyadari betapa besar kesalahan yang telah ia perbuat. Beberapa bulan di balik jeruji besi memberinya cukup waktu untuk merenung tentang hidup dan perjuangannya yang telah keliru arah. Suatu hari, seorang teman sesama narapidana mendekatinya dan berkata, "Kamu tahu, di sini banyak orang yang menyesali perbuatan mereka. Tapi tidak semua orang berani mengakui kesalahannya." Pemimpin ormas itu mengangguk pelan. "Aku sudah cukup mengerti. Aku telah melawan untuk sesuatu yang salah. Kini aku hanya berharap bisa memberi sesuatu yang positif, bahkan jika itu hanya dari dalam penjara." Ia mulai berbicara kepada sesama tahanan tentang pentingnya kebersamaan, tentang keputusan yang harus dibuat dengan bijaksana, dan yang paling penting, tentang perlunya kesadaran akan konsekuensi dari setiap tindakan yang kita ambil. Meski dirinya masih terkurung di balik jeruji, ia merasa seperti mulai membuka jalan baru dalam hidupnya, sebuah jalan menuju perbaikan diri. Di luar penjara, Gubernur KDM melanjutkan pekerjaannya, berfokus pada upaya pembangunan yang lebih baik dan pencegahan bencana yang lebih efektif. Meski sukses dalam menghadapi kerusuhan, ia tetap merasa bahwa jalan yang ia pilih selalu penuh dengan tantangan dan keputusan sulit. Suatu hari, Gubernur KDM menerima surat dari pemimpin ormas GRIP yang kini berada di penjara. Dalam surat itu, pemimpin ormas tersebut mengungkapkan penyesalan mendalam atas tindakannya, dan ia meminta agar diberi kesempatan untuk berbicara di depan masyarakat setelah masa hukumannya selesai. "Saya telah belajar banyak dari kesalahan saya, dan jika ada kesempatan, saya ingin berkontribusi untuk kebaikan. Saya ingin menebus kesalahan saya," tulisnya dengan penuh penyesalan. Gubernur KDM, yang selalu memegang prinsip tegaknya hukum, membaca surat itu dengan penuh perhatian. Meski tidak mudah untuk melupakan kekacauan yang pernah terjadi, ia merasa bahwa perubahan positif bisa datang dari mana saja. Bahkan, dari orang yang pernah menjadi lawan kerasnya. Dalam hati, KDM berpikir, terkadang, penyesalan adalah langkah pertama menuju perubahan yang lebih baik. Semua orang berhak mendapat kesempatan kedua. Cerita ini pun berakhir dengan sebuah pesan moral yang dalam, bahwa keputusan yang sulit seringkali datang dengan konsekuensi, tetapi penyesalan dan perubahan dapat membawa jalan menuju pemulihan. Keberanian untuk mengakui kesalahan dan memperbaiki diri adalah langkah penting bagi siapapun yang ingin melangkah ke arah yang lebih baik, meski jalannya penuh dengan tantangan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa keputusan yang diambil dengan niat untuk kebaikan bersama, meskipun tidak selalu populer, seringkali membutuhkan keberanian untuk dihadapi. Terkadang, sebuah tindakan yang tampak keras dan penuh tantangan, seperti pembongkaran bangunan liar demi mencegah bencana, justru menyelamatkan banyak jiwa. Penyesalan datang setelah kesalahan, namun yang terpenting adalah kesediaan untuk mengubah diri dan berkontribusi pada perbaikan. Semua orang berhak mendapat kesempatan kedua, dan setiap langkah kecil menuju perbaikan bisa membawa perubahan besar, bahkan setelah melalui kesulitan.
Marilah kita selalu bijaksana dalam bertindak, dengan hati yang tulus untuk kebaikan bersama, karena setiap keputusan kita akan berpengaruh pada masa depan. Semoga kisah ini memberikan kita pelajaran berharga tentang pentingnya kebijaksanaan dalam setiap langkah yang kita ambil. Jangan lupa untuk selalu merenung, belajar dari kesalahan, dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini, dan semoga kita semua selalu diberikan petunjuk oleh Allah dalam setiap keputusan yang kita buat. Jangan lupa untuk subscribe channel Langkah Kisah, agar selalu mendapatkan kisah-kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.